Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan database menggunakan XM. Pertama, ini menu dari XM Control Panel, dan di sini kita akan menekan Start di Apache dan MySQL. Setelah ini berwarna hijau, kita akan menekan tombol admin dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini kita akan membuat database menggunakan perintah create. Jadi kita akan masuk ke menu SQL, kemudian kita akan menuliskan perintah create database dan judul dari database yang ingin kita buat. Di sini saya akan buat judul database-nya seperti ini. Setelah kita menuliskan judul, kita akan menekan tombol Go untuk membuat database-nya. Di sini database-nya sudah berhasil kita buat dan masih kosong. Ya, kemudian kita akan membuat tabel untuk mengisi database-nya, yaitu yang pertama akan kita buat tabel mahasiswa. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan yang ada di sini, create table, atau kita bisa juga menggunakan perintah create seperti tadi. Dalam video ini saya akan membuat table menggunakan perintah create. Jadi akan kita buat seperti ini. Dengan judul tabelnya adalah tabel mahasiswa, yang berisikan nomor mahasiswa, alamat, dan nama. Di sini nomor mahasiswanya adalah primary key-nya. Mohon maaf, di sini ada terjadi salah ketik, yaitu primary key, dan kemudian kita akan tekan Go untuk membuat tabelnya. Sini tabelnya sudah berhasil kita buat, yaitu tabel mahasiswa dengan strukturnya adalah nomor mahasiswa sebagai primary key-nya, nama dan alamat. Kemudian kita akan membuat tabel untuk mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan. Jadi kita akan membuat tabel anggota perpustakaan. Di sini isi dari tabel anggota perpustakaan adalah sama seperti isi tabel mahasiswa, yaitu nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Kemudian kita akan menekan Go kembali untuk membuat tabel anggota perpustakaan. Di sini tabel anggota perpustakaan sudah berhasil kita buat dengan struktur yang sama dengan mahasiswa tadi, yaitu nomor mahasiswa sebagai primary key-nya, kemudian nama dan alamat. Kemudian kita akan membuat tabel untuk peminjaman buku dari perpustakaan. Jadi kita akan buat kembali dengan perintah create table pinjam, yang isinya adalah nomor mahasiswa, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda.
Kemudian kita setelah menuliskan semuanya, kita kembali menekan tombol Go untuk membuat tabelnya. Di sini tabel pinjam sudah berhasil kita buat dengan struktur yaitu tadi nomor mahasiswa, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Kemudian kita akan membuat tabel lagi untuk mengisi data buku, yaitu create lagi tabel. Di sini saya memberi judul tabelnya adalah tabel buku, yaitu isinya judul, nomor buku, judul buku, tahun terbit, penerbit, dan jumlah. Di sini nomor bukunya adalah primary key-nya. Kemudian kita akan mencet Go lagi. Di sini sudah ada 4 tabel, dan yang terakhir tadi kita buat adalah tabel buku. Dengan strukturnya adalah nomor buku sebagai primary key, judul, penerbit, tahun terbit, dan jumlah. Dan yang terakhir kita akan membuat lagi tabel pengarang buku dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu create table dengan judul pengarang. Di sini isi dari tabel pengarang adalah nomor buku dan pengarang bukunya itu. Setelah itu kita akan mencet Go lagi. Dan di sini sudah berhasil kita buat 5 tabel, yaitu tabel anggota perpustakaan, tabel buku, tabel mahasiswa, tabel pengarang, dan tabel pinjam. Kemudian di sini saya akan memberi contoh untuk proses pembuatan skema basis data relasionalnya. Dengan cara kita menekan menu more ini, kemudian kita pilih designer. Di sini kita akan merapikan ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan meng-save agar tidak terjadi perpindahan dari tabel-tabel tersebut. Untuk memberi relasinya, kita tinggal memilih di sini create relationship. Yang pertama, kita menghubungkan nomor mahasiswa pada tabel mahasiswa dengan nomor mahasiswa pada tabel anggota perpustakaan. Kemudian kita akan memberi relasi kembali dari nomor mahasiswa anggota perpustakaan ke nomor mahasiswa pada tabel pinjam. Kemudian dari tabel buku, dari nomor buku, kita menghubungkan ke nomor buku pada tabel pinjam.
Dan yang terakhir, kita menghubungkan nomor buku dari tabel buku ke nomor buku pada tabel pengarang. Ini contoh dari skema basis data relasional sederhana yang telah berhasil saya buat. Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.